Kalau musik menurut saya sudah nggak sebagai hobi atau mungkin kesenangan gitu Mbak ya. Lebih ya hidup saya ini mungkin sudah dibilang musik. Siapa yang tak familiar dengan musik dan lagu Jawa yang satu ini? Musiknya yang apik, liriknya yang menarik, dijamin membuat ambiar setiap hati yang mendengar. Inilah salah satu karya musisi Hendra Kumbara. Dunia musik bukanlah hal yang baru dalam kehidupan seorang Hendra Kumbara. Ia lahir dan tumbuh di bumi Pati, Jawa Tengah, dari keluarga yang juga familiar dengan musik karena sang kakek adalah seorang pengerawit. Waktu kecil sering diajari nyanyi anak-anak, cuman seperti itu. Malah kakek saya itu yang dulu sempat ikut karawitan. Ibu juga pernah ikut karawitan tapi cuma sebentar. Kalau bapak memang guru SD, tapi lebih dalam bahasa Jawa. Bermusik menjadi keseharian Hendra sejak menempuh sekolah menengah pertama. Seiring waktu, lingkungan hingga jurusan dalam pendidikan semakin menumbuhkan kecintaan Hendra pada musik Jawa. Tahun 2007, Hendra Kumbara menempuh pendidikan sendera tasik di Universitas Negeri Semarang. Dari situlah Hendra semakin menekuni dunia musik. Dalam perjalanannya kan akhirnya menemukan banyak pengalaman-pengalaman, ketemu teman-teman, ketemu ini. Ternyata di musik itu, di seni musiknya itu juga banyak, mungkin nggak cuma jadi guru, nggak cuma jadi artis gitu. Aku malah lebih banyak mendalami produksinya waktu itu. Dan juga membuat beberapa proyek teman-teman. Seperti waktu itu saya masih ingat proyek yang pertama saya buat bersama kakak-kakak kelas waktu itu, jenenge Bun-Bunan Denggul. Bun-Bunan Denggul itu yang akhirnya menjadi single tromol. Nah itu awalnya namanya Bun-Bunan Denggul, sempat manggung di UNES. Pakaiannya nganggo edan-edan gitu, ada yang pakai jas hujan, ada yang pakai pakaian rak cetok itu. Saya masih ingat itu ada salah satu dosen sampai dipanggil ke rektorat waktu itu. Salah satu teman saya yang mewakili itu, kemarin itu ada apa itu? Grup kok kayak tukang becak gitu. Saya masih ingat kan, oke. Dari pendidikan yang ia tempuh, pengalaman, pengetahuan hingga jaringan yang Hendra miliki semakin luas, mendukungnya untuk produktif berkarya dalam musik. Bagi Hendra, tujuan utamanya adalah berkarya. Inspirasi pun bisa datang dari mana saja. Kreativitasnya membuat beberapa lagu karyanya viral dan banyak di-cover oleh musisi dan penyanyi nasional. Seperti lagu Dalan Liani, Percaya Aku, hingga Balungan Kere yang ia ciptakan bersama musisi Darboy Gang. Karena gini Mbak, kalau bikin lagu ya terutama ya atau mungkin bermusik dan nggak serak di hati itu ya membohongi diri sendiri ya menurutku. Sama kayak yang saya lakukan waktu masih ngulik lagu banget, setiap hari ngulik lagu orang gitu ya kayak malah jadi beban. Padahal lagi cita-citaku ya bermusik ya, tapi kok aku malah kayak bendino kudu ngrungokke lagu sing aku mungkin rak seneng. Kayak itu kan malah jadi beban, apalagi bikin lagu kok sing nggak seneng. Gitu kan. Nanti ke depan piye anak putumu, kamu masuk meh ngejerengke ngono wae dadi aras-arasan kan akhirnya kan. Tapi nek lagu itu memang bener-bener ini loh aku banget, lagu-lagu ini aku banget. Itu kan akhirnya kan dengan bangganya. Jering itu lagu waktu Bapak Jenom le. Nah, lagu ini deng deng jering. Kalau masalah itu nanti bisa viral atau apa, ya yang penting menurutku waktu sih Mbak itu. Menjadi seorang musisi yang sukses dan banyak dikenal, tentu ada saja jalan terjal. Penuh perjuangan, bahkan Hendra sempat vakum dalam bermusik dan melakoni berbagai pekerjaan di tanah perantauan.
waktu itu aku nyablon bener-bener nggak tahu dan nggak tahu orang nyablon pertama itu gimana. Saya cuma modal buka YouTube waktu itu sambil saya itu nyablon, kan pikirannya nggak tersita buat ngulik lagu. Nah itu mulai kepikiran, apa aku jajal nekuni produksi musik lagi ya. Kecintaannya pada musik nyatanya membuat Hendra kembali. Tahun 2018 dengan modal uang seadanya ia bertekad menciptakan karya. Tak disangka, ketekunannya membuat karir Hendra melenggang. Membuat studio Shalala Production hingga melahirkan album Wayahe adalah salah satu pencapaiannya. Lah waktu itu saya wis tak tekati tenan pokoknya bikin channel YouTube 2018 akhir. Itu terus caranya 1 minggu 1 karya baru original bukan cover beserta dengan videonya. Ya rodok keter sih, rodok berat gitu. Belum dapat penghasilan tapi wis wani ngoyake produksi, walaupun produksinya seadanya, tak rekam sendiri, tak edit sendiri, videonya sama Cakrok ya. Kono wae ning alas. Di sini aja dekat sini gitu terus. Bener-bener dari nol itu 1 minggu 1 karya sampai 1 tahunnya itu pas lagu Dalan Liyan itu. Kesuksesan tentu tak terlepas dari dukungan orang-orang di sekitar Hendra. Keluarga hingga sahabat adalah tempat terbaik bagi Hendra untuk mengumpulkan energi, inspirasi dan semangatnya untuk terus berkarya. Sosok Mas Hendra di mataku itu adalah sosok yang pekerja keras, terus sayang banget sama keluarga. Kalau untuk masalah kerjaan, biasanya Mas Hendra itu kalau punya kemauan tentang apa yang harus dia kerjakan gitu tuh kudu gitu loh. Jadi ya gimana pun caranya, ya harus. Hendra itu dari semester 1 itu dia sering bareng sama aku Mbak. Dia itu lebih apa ya, lebih tangannya kira gemantang, punya idealis sendiri Mbak. Tapi idealisnya Hendra itu disukai banyak orang gitu. Kini sudah lebih dari 100 lagu Hendra tulis dan rekam. Bagi Hendra, hidupnya adalah berkarya, membawa musik Jawa sebagai sebuah kebanggaan, sebuah karya yang bisa dikenal dunia.